Assalamualaikum. Mari Mbak, monggo silakan masuk. Ya, terima kasih Bu. Baik, selamat malam Ibu. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu serta mengizinkan saya untuk datang ke rumah. Jadi perkenalkan, saya perawat Naya. Di sini tujuan saya ke sini untuk memberikan penyuluhan tentang bagaimana pentingnya menimbang balita setiap bulan di Posyandu. Sebelumnya mohon maaf Ibu, apakah Ibu sebelumnya sudah tahu apa itu Posyandu? Sudah tahu, pos pelayanan terpadu. Iya betul Ibu. Jadi Posyandu itu tuh pos pelayanan terpadu. Jadi di sini tuh niatnya saya tuh untuk memberikan penyuluhan bagaimana pentingnya menimbang balita setiap bulan, karena di sini ada beberapa ibu-ibu yang mungkin sibuk bekerja ya Bu. Jadi kayak tidak ada waktu luang untuk memeriksakan bayi atau balitanya ke Posyandu. Jadi sehingga ada beberapa tuh anak atau balita yang mohon maaf kasarannya tuh kayak jadi kurang gizi. Terus jadi di sini saya akan memberitahukan kepada Ibu tentang pentingnya Posyandu untuk balita. Jadi Posyandu itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia dengan tujuan utama yaitu menurunkan angka kematian bayi atau yaitu AKB. Kegiatan Posyandu diasumsikan sebagai salah satu pendekatan yang tepat untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan pada anak balita serta dapat meningkatkan status gizi balita. Posyandu itu merupakan salah satu pelayanan kesehatan di desa yang memudahkan masyarakat di sini untuk mengetahui atau memeriksakan kesehatan terutama pada anak balita. Jadi keaktifan keluarga pada setiap kegiatan Posyandu itu sangat berpengaruh ya Bu pada keadaan status gizi anak balitanya, karena tujuan Posyandu adalah memantau peningkatan status gizi masyarakat terutama pada anak balita. Jadi Posyandu ini menjadi pelayanan penting untuk bayi dan balita ya Bu, karena yang paling awal kegiatan Posyandu penting untuk bayi dan balita karena tidak terbatas hanya untuk pemberian imunisasi saja, tetapi memonitor tumbuh kembang bayi dan balita melalui kegiatan penimbangan dan pemberian makanan tambahan, pencegahan dan penanganan gizi buruk juga dapat segera ditangani sedini mungkin. Karena pada dasarnya anak balita bergizi buruk tidak semua lahir dalam keadaan tidak normal. Kegiatan pemantauan berat badan anak balita di pos pelayanan terpadu atau yang biasanya kita sering sebut Posyandu ini ya Bu, adalah salah satu kegiatan utama program perbaikan gizi yang menitik beratkan pada upaya pencegahan dan peningkatan keadaan gizi anak. Penimbangan berat badan setiap bulan bisa diketahui apakah anak tersebut tumbuh normal sesuai jalur pertumbuhannya atau tidak, dan mengetahui lebih awal atau deteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan. Di sini juga ada beberapa manfaat ke Posyandu. Yang pertama yaitu untuk memantau tumbuh kembang, status gizi dan kesehatan balita, lalu mendeteksi dini terhadap kelainan tumbuh kembang balita, dan yang ketiga memastikan balita bertumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi di sini juga saya ada poster tentang Posyandu yang berisikan sebentar ya Ibu. Jadi ini adalah salah satu poster menimbang balita setiap bulan di Posyandu. Mengapa Posyandu? Yang pertama, memiliki peralatan yang lengkap. Dan yang kedua, mendapatkan vitamin A merah dan B biru. Yang ketiga, imunisasinya itu juga lengkap ya Bu. Dan yang keempat, mendapatkan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, Ibu mendapat tablet tambah darah. Dan yang keenam, Ibu dapat pengetahuan. Lalu di sini ada juga manfaatnya tuh untuk ini, seperti yang saya ucapkan tadi, untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat, dan yang kedua untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita. Lalu ibu mendapat penyuluhan gizi pertumbuhan, dan jika balita ibu sakit dapat merujuk balita ke puskesmas bila pertama balita sakit demam atau batuk pilek atau diare, dan yang kedua bulan berat badan tidak naik, dan yang ketiga berat badan di bawah garis merah. Baik, jadi itu beberapa manfaat dan kenapa harus di Posyandu untuk menimbang balita setiap bulan. Baik Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada. Baik Ibu, apa Ibu? Faktor apa saja ya Mbak yang menyebabkan
berat badan balita tidak naik. Baik Ibu, jadi ada beberapa faktor ya, seperti pertama yaitu asupan gizinya itu kurang, lalu infeksi berulang yaitu seperti batuk diare, lalu kurangnya istirahat, serta atau masalah emosional yang bisa mengurai kenaikan berat badan pada anak. Jadi hal-hal itu sangat berpengaruh ya Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah. Ya, baik Ibu, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk mengizinkan saya datang ke rumah dan memberikan penyuluhan kepada Ibu. Jadi apakah tentang materi-materi yang tadi Ibu sudah paham? Sudah. Baik, kalau begitu saya izin pamit ya Ibu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu. Mantap-mantap nih Mbak Ya, J. makasih Ibu.